Keberhasilan mempertahankan gelar juara kelas menengah UFC Dricus Du Plessis untuk yang pertama kalinya melawan Israel Adesanya ternyata belum mendapatkan reaksi yang mengesankan dari beberapa petarung lainnya yang sebelumnya juga telah memiliki nama di UFC. Padahal, sang juara Du Plessis mampu mempertahankan gelarnya itu dengan penyelesaian di ronde keempat pada menit ketiga di UFC 305 yang digelar pada hari Minggu kemarin. Bagaimana mungkin dari beberapa petarung UFC lainnya bisa beranggapan yang demikian sementara jutaan mata yang menyaksikan pertarungan perebutan gelar yang lalu itu penuh dengan perjuangan comeback yang cukup mengesankan. Pertarungan perebutan gelar divisi kelas menengah di UFC 305 yang digelar pada hari Minggu lalu mengisyaratkan satu penampilan yang penuh perjuangan dari sang juara bertahan Dricus Du Plessis. Pasalnya setelah beberapa kali berjuang melawan Adesanya di awal pertarungan, setelah mantan juara itu aktif melepaskan beberapa serangan yang akurat. Dari penampilan Adesanya ini Du Plessis terlihat kewalahan, namun dengan semangat juang sebagai seorang pemilik gelar, Du Plessis mampu bangkit di ronde-ronde yang berikutnya. Sang juara itu pun sedikit demi sedikit terlihat mampu mendominasi pertarungan hingga akhirnya di saat ronde keempat hanya menyisakan waktu 2 menit lagi akan berakhir, Du Plessis mendapatkan ruangnya dan melakukan kuncian rear naked choke kepada Adesanya. Hingga mantan juara itu tidak memiliki cara lain apa yang harus dilakukan selain melakukan tap menandakan bahwa Izzy menyerah di pertarungan tersebut. Ini adalah penampilan yang liar meskipun sangat efektif dari apa yang telah dilakukan Du Plessis yang telah berhasil mempertahankan sabuknya untuk yang pertama kalinya setelah berhasil merebut gelar divisi kelas menengah itu dari tangan Sean Strickland pada bulan Januari lalu di UFC 297. Meski demikian, tidak semua orang yang akhirnya terkesan dengan pertahanan gelar pertama Du Plessis ini, termasuk beberapa mantan rivalnya di UFC. Para petarung yang memberikan tanggapannya dari pertarungan Du Plessis dipastikan bukan tidak memiliki alasan tertentu untuk mengklaim bahwa kemenangannya bukanlah merupakan satu perjuangan yang mengesankan. Seperti halnya sang juara divisi kelas welter yang baru saja menyabet sabuk divisi di UFC Manchester, Belal Muhammad. Petarung Amerika ini memberikan tanggapannya bahwa penampilan sang juara Du Plessis cukup menyebalkan di pertahanan gelarnya yang pertama tersebut. Meski Belal dalam cuitan X-nya tidak memberikan alasan yang jelas mengapa baginya penampilan petarung Afrika Selatan itu cukup menyebalkan, akan tetapi mungkin dapat dilihat dari permainan Du Plessis yang terkesan kurang memiliki kemampuan maksimal sebagai seorang juara. Karena sebenarnya pada ronde-ronde sebelumnya, Adesanya cukup berpeluang sekali bisa mengakhiri pertarungan tersebut. Kemudian tanggapan dari Renato Moicano, petarung divisi kelas ringan asal Brasil ini cukup memberikan semacam penilaian yang nyaris sama dengan Belal. The Money cukup menyayangkan dari penampilan pertahanan gelar seorang juara seperti Du Plessis. Dan dalam cuitannya Moicano mengisyaratkan dari rasa ketidakyakinannya kepada Du Plessis yang menyandang gelar juara bisa memenangkan pertarungan tersebut. Moicano berbicara di mana dia mengakui bahwa dia bukanlah seorang juara di UFC. Namun apa yang telah dilihatnya dari pertarungan kemarin, sulit baginya untuk mempercayai bagaimana pertarungan itu bisa dimenangkan Du Plessis. Tentunya pendapatnya ini melihat dari kemampuan Adesanya di awal pertarungan yang mampu mendominasi sang juara. Meski akhirnya Adesanya tidak mampu lagi berbuat banyak di ronde-ronde berikutnya. Selanjutnya Du Plessis disarankan kembali untuk mempelajari banyak hal dalam pertarungan oktagonnya. Marvin Vettori juga menanggapi bahwa dia melihat belum adanya penampilan yang cukup menonjol dari Du Plessis sebagai seorang juara divisi. Dan itulah mengapa Vettori menyarankan kepada sang juara harus lebih banyak lagi mempelajari beberapa kemampuan pertarungannya di oktagon. Hal ini menurutnya karena Vettori cukup meyakini dalam pertarungan tersebut jika dia melihat Adesanya lebih banyak melakukan mendaratkan serangan di dagu dengan bersih
namun gagal melakukan takedown dan akhirnya jatuh telentang. Sebelum juga Du Plessis berhasil mendapatkan ruang untuk melakukan choke. Namun dari sebelum ronde keempat memang itu cukup terlihat jelas jika Adesanya lebih banyak mendaratkan beberapa serangan yang bersih di dalam pertahanan sang juara. Dari performa Du Plessis ini, Vettori meningkatkan keinginannya untuk berhadapan dengan sang juara asal Afrika Selatan tersebut. Pesaing di kelas welter lainnya ini juga turut memberikan reaksinya dengan mengakui menyaksikan pertarungan tersebut di UFC 305. Namun satu hal yang menjadi kegelisahan di pemikirannya, bahwa Paulo Costa merasakan kesedihannya melihat pertarungan itu berlangsung. Dari cuitannya ini, Borucina jelas meyakinkan bahwa pertarungan itu cukup mengecewakan, yang mungkin dia melihat bahwa peluang untuk memenangkan pertarungan tersebut sebenarnya lebih terlihat kepada Adesanya jika dilihat dari bentroknya melawan Du Plessis di awal-awal pertarungan. Namun yang namanya kompetisi seharusnya tidak sekalipun melakukan kesalahan yang akhirnya bisa mendatangkan kerugian. Alhasil, perjuangan Adesanya untuk kembali merebut gelar tersebut berakhir dengan kegagalan, dan tampaknya The Stylebender harus merelakan kursinya dalam daftar panjang penantang yang berikutnya. Du Plessis sendiri, sebagaimana yang telah ditanggapi Dana White sebelum pertarungan ini digelar, akan kembali berhadapan dengan mantan juara sebelumnya Sean Strickland sebagai rematch di antara mereka ketika peralihan sabuk juara tersebut hanya berdasarkan keputusan angka dari Dewan Juri. Meskipun Du Plessis memiliki beberapa nama lainnya yang juga cukup pantas untuk menjadi lawan di pertahanan gelar yang berikutnya seperti Robert Whittaker, Khamzat Chimaev maupun Nasruddin Imavov, namun Strickland adalah satu nama yang paling terdepan. Meski demikian, satu hal yang menjadi polemik untuknya hampir di semua pertarungannya adalah keraguan banyak orang melihat penampilannya di oktagon, meski Steel Knox mampu meraih kemenangan dari pertarungannya yang juga sekaligus sebagai pukulan telak bagi mereka yang meragukannya. Akan tetapi ada hal lain yang juga menurut pandangan banyak orang tentang alasan dari Du Plessis yang berhasil mempertahankan gelarnya melawan Adesanya, di mana penilaian tersebut cukup diakui bahwa saat ini Adesanya sedang memperlihatkan penampilan yang cukup menurun ketika pertarungan tengah berjalan selama 3 ronde. Dan dari sinilah peluang bagi siapapun lawan Adesanya saat ini bisa diraih mereka untuk mengalahkan sang mantan juara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.